Hai guys, selamat datang di channel Desriati Natalia. Buat kamu yang suka menonton drama dari negara luar, khususnya Korea dan Cina, cocok banget datang ke channel kita. Karena channel ini akan selalu menyajikan informasi tentang drama terbaik, terpopuler, dan terbaru, atau drama yang akan datang tentunya drama dari Korea dan Cina. Nah, sebelumnya jangan lupa klik subscribe untuk mendukung channel kita ini karena gratis loh guys. Kamu pasti tahu kenapa drama dari negara Cina dan Korea selalu seru untuk ditonton, yaitu karena tema cerita yang jelas, jalan cerita yang tidak berbelit-belit, akting para pemainnya yang bagus-bagus, juga penampilan para pemeran utama yang selalu menarik, cantik, tampan, berusia muda, dan bakat aktingnya yang luar biasa. Nah, kali ini konten video yang akan kita sajikan adalah drama asal negara Cina yang akan tayang untuk bulan Mei 2020. Drama pertama, Beautiful Ribbon Flower. Drama ini akan ditayangkan pada 1 Mei berjumlah 50 episode. Drama ini akan diperankan oleh tokoh utama Jelly Lin Yun sebagai Xiaoman dan Nanseng, Song Wei-long sebagai Lin He-ping, Peter Ho sebagai Hansen. Drama ini berkisah tentang seorang pelukis bernama Nanseng telah jatuh cinta kepada seorang pria, Lin He-ping. Awalnya Lin He-ping, Jo Yang, Su Jung-seung, dan Ai Sun merupakan teman baik di satu universitas yang sama. Sementara itu, karena orang tua bercerai, Xiaoman dan Nanseng merupakan anak kembar terpaksa harus hidup terpisah di usia mereka yang masih muda. Namun saat itu, Lin He-ping jatuh cinta pada Nanseng, begitu juga sebaliknya. Suatu hari, saudari kembarnya Xiaoman pindah ke sekolah mereka dan menjadi murid pertukaran pelajar. Saat itu Xiaoman jatuh hati terhadap Lin He-ping, tetapi hanya dapat menyimpan perasaannya dan tidak berani mengutarakan kepada dia. Banyak kesalahpahaman terjadi dan membuat Nanseng dan He-ping terpisah. Setelah beberapa tahun kemudian, Lin He-ping menjadi seorang kurator terkenal, orang yang mengawasi seni. Suatu hari, dia bertemu Xiaoman. Dia memiliki wajah yang sama dengan Nanseng dan menjadi wanita yang misterius. He-ping mulai kerja di perusahaan Jo Group dan menjadi rekan kerjanya Xiaoman. Saat itu, Xiaoman berharap bahwa He-ping dan saudara kembarnya Nanseng dapat kembali bersama. Tetapi banyak insiden menimpa mereka. Drama kedua, Intense Love, akan tayang pada 2 Mei berjumlah 24 episode. Tokoh utamanya yaitu Jang Yuxi sebagai Su Jinbei dan Ryan Ding sebagai Jo Siwen. Drama ini merupakan kisah percintaan di antara seorang aktris dan dokter. Su Jinbei merupakan seorang artis top. Banyak orang yang sudah mengenalnya dan ada juga yang membencinya. Dia memiliki penampilan yang cantik dan manis, layaknya seorang putri. Ia juga selalu dikawal oleh sekretarisnya. Suatu hari, Su Jinbei mengalami luka dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Di sana ia ditangani oleh Dr. Jo Siwen, merupakan dokter pria yang sangat berbakat, jenius, dan tampan. Pesona wajah cantik
membuat Dr. Jo Si-wen memiliki penampilan yang luar biasa, dan saat di rumah sakit, fans dari aktor Soo Jin-bae mencoba melukainya. Tetapi Dr. Jo Si-wen berhasil melindunginya. Hal itu membuat aktris Soo Jin-bae mulai tertarik kepadanya. Dengan sifat Soo Jin-bae yang manja, membuat dia selalu mengikuti Jo Si-wen. Hubungan cinta yang intens pun dimulai. Drama ketiga, Autumn Chi Chada, akan tayang pada 4 Mei, berjumlah 50 episode. Drama ini akan diperankan oleh tokoh utama Allen Ren Jialun sebagai Ye Chong, Lee Man sebagai He Ying, Lee Hwan sebagai Jang Jun Tao, dan He Do Juan sebagai Jin Xiang. Drama ini berlatar belakang pada tahun 1941, ketika Hong Kong diduduki oleh Jepang. Seorang agen komunis yang menyamar sebagai perwira militer menerima misi penting yang sangat penting bagi keberhasilan revolusi. Ye Chong adalah seorang pemuda nasionalis dengan cita-cita komunis. Dia datang ke Hong Kong untuk membantu Sato membangun kehadiran polisi militer Jepang di daerah itu. Sebenarnya, ia telah bersumpah setia kepada negaranya sejak lama dan diam-diam beroperasi di bawah nama sandi Jangkrik Musim Gugur untuk menyampaikan intelijen Jepang kepada rekan-rekannya. Posisinya menempatkannya pada waktu yang beresiko berulang kali demi bangsanya. Drama keempat, Humans, akan ditayangkan pada 8 Mei, berjumlah 30 episode. Diperankan oleh tokoh utama, aktor tampan Raima, yang dikenal Ma Tianyu, berperan sebagai Liao, dan Stevie Ki sebagai An Yi. Drama ini akan berlatar belakang pada tahun 2035, di saat robot wanita sadar bahwa dirinya telah memasuki keluarga manusia. Dalam prosesnya, robot itu justru bertarung dengan banyak musuh demi melindungi teman-teman dan keluarganya. Tetapi ia justru tumbuh matang, belajar tentang cinta dan selaras dengan kemanusiaan. Awalnya robot ini ditemukan oleh ayah Liao, yang dibentuk dengan emosi persis seperti manusia, dan tujuannya agar menjadi teman bagi Liao. Mereka mengembangkan sebuah ikatan dan menjadi keluarga. Tetapi karena kecelakaan, 3 scene telah dicuri. An Yi merupakan salah satu dari ingatannya yang terhapus. Dapatkah Liao menemukan keberadaan An Yi? Drama kelima, Love Advanced Customization, yang akan ditayangkan pada 18 Mei sampai 14 Juni 2020, berjumlah 48 episode. Buat kamu yang baru saja berpisah dari Dilraba Dilmurad dengan drama terakhirnya Eternal Love of Dream, maka kali ini berbahagialah karena dia akan kembali kita temukan dalam drama terbaru ini sebagai Jo Fang dan lawan aktingnya Johnny Huang sebagai Song Lin. Jo Fang seorang perancang busana dan tunangannya telah berpisah untuk mendukung perusahaan. Dia ingin membangun merek fashionnya sendiri. Secara kebetulan, dia bertemu Song Lin, tokoh bisnis yang tampan dan kaya raya. Mereka memperjuangkan kebijaksanaan dan keberanian di pasar e-commerce. Mereka melewati semua jenis kesulitan bersama dan terus-menerus memperbaiki diri, mencapai satu sama lain, mewujudkan cita-cita mereka sendiri. Akhirnya Jo Fang memiliki merek high-end terkenal sendiri, dan Song Lin telah berhasil mengembangkan model bisnis high-end custom
dan membuat terobosan lain dalam karirnya. Ketika mereka menuai cinta yang bahagia, mereka juga mencapai puncak karir mereka bersama. Drama ke-6, A Murderous Affair in Horizon Tower, yang akan ditayangkan pada 28 Mei, berjumlah 45 episode. Drama ini dengan genre suspense, misteri, dan drama. Diperankan oleh tokoh utama Angela Baby, Yang Ji-sun, dan Go Tao. Drama ini diadaptasi dari novel Chen Shui pada tahun 2015. Go Tao dan Yang Ji-sun akan berperan sebagai dua detektif yang menyelidiki kasus pembunuhan seorang wanita misterius, seorang pemilik kedai kopi yang diperankan oleh Angela Baby. Tidak yakin berapa banyak waktu layar yang akan didapat Angela Baby karena sepertinya dia akan terbunuh dengan cepat sejak awal. Drama ke-7, Once Love You, Distress Forever, yang akan tayang pada 31 Mei 2020, berjumlah 30 episode. Drama ini akan diperankan oleh tokoh utama, aktor asal negara Korea, Jang Dong-gun sebagai Suji, Tina Tang sebagai Lee Xiang, Puf Guo sebagai Yang Mo, dan Jiang Chao sebagai Kwang Ming. Drama ini adalah seri drama Tiongkok didasarkan pada novel dengan nama yang sama, disutradarai oleh Shen Yi. Ini adalah drama modern dan perbedaan usia Jang Dong-gun yang berusia 44 tahun dan Tang Yi-sin yang berusia 26 tahun. Terdengar seolah-olah mengikuti kisah tersebut karena kisah cinta adalah antara pengusaha sukses yang lebih tua dan seorang mahasiswa film. Drama ke-8, Love and Redemption, berjumlah 36 episode. Dengan tokoh utama Crystal Yuan sebagai Ju Xuanji, Cheng Yi sebagai Yu Si-feng, Liu Suye sebagai Wu Chen, Zhang Yuxi sebagai Zhu Linglong. Drama ini merupakan legenda yang mengatakan bahwa dewa perang menyelamatkan surga 1000 tahun di masa lalu dalam pertempuran mematikan melawan iblis. Keduanya jatuh dari surga dan menghilang dari dunia. Zhu Xuanji lahir di dunia tanpa panca indera, membuatnya cukup mengerti dan tidak kompeten. Dia berteman dengan Yu Si-feng, murid utama fenomenal dari Lize Palace yang jatuh cinta padanya. Dan dengan demikian, memulai romansa Xianxia terjerat dalam konspirasi masa lalu. Turnamen Janhua diadakan di dalam sekte Shaoyang, dan pemimpin Chulei memiliki 2 anak perempuan. Dia mengandalkan putri sulung Zhu Linglong dan putri bungsu Zhu Xuanji yang malas dan mengerikan dalam seni bela diri. Ketika Yu Si-feng dan Zhu Xuanji bertemu, mereka berteman satu sama lain. Yu Si-feng jatuh cinta pada Xuanji meskipun ada konsekuensi keras yang harus dia hadapi. Karena siswa di Lize Palace dilarang jatuh cinta. Sementara itu, Linglong bentrok dengan Wutong setelah dikritik karena tindakan buruknya di turnamen. Sebagai pembalasan, Wutong tidak sengaja melukai Xuanji dan dideportasi. Xuanji telah pulih dari luka-lukanya dan berjanji untuk fokus pada kultivasi. 4 tahun kemudian, Xuanji dan Yu Si-feng bertemu lagi. Si-feng memakai topeng karena kutukan yang hanya bisa dipatahkan
jika dia menemukan cinta sejati. Drama ke-9, Count Your Lucky Stars. Ada yang menarik dari drama ini, yaitu dua bintang drama Meteor Garden beda generasi, Jae-ryun dan Shin-yu, dipertemukan dalam drama Count Your Lucky Stars. Meski belum diketahui tanggal tayang episode perdana, tapi penggemar sudah sangat menantikan drama ini. Diketahui, Shin-yu yang berperan sebagai Sanchai di remake Meteor Garden 2018 masih berusia 22 tahun. Sementara Jae-ryun yang gak asing dengan peran ikonik sebagai Dong-min-seo di Meteor Garden 2001 kini berusia 42 tahun. Selisih usia 20 tahun justru semakin membuat penggemar penasaran dengan chemistry mereka di drama ini. Drama ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Tong Xiaoyo yang menjadi magnet ketidakberuntungan. Ia memiliki kesialan yang luar biasa, sehingga ia selalu kesulitan dalam hidupnya. Ia adalah seorang desainer yang tidak terkenal dan selalu sial dengan apapun yang ia lakukan. Lalu ada seorang pria yang sangat beruntung, Lu Xingcheng, populer, tampan, kaya, tapi dia angkuh dan berlidah tajam. Ia adalah seorang editor di sebuah majalah fashion terkenal. Suatu hari keduanya terlibat sebuah insiden yang menyebabkan kehidupan mereka berubah drastis. Keduanya berciuman secara tidak sengaja dan mereka bertukar tubuh. Tentu saja keberuntungan dan kesialan mereka juga tertukar. Meski awalnya semua benar-benar berantakan karena hal yang tiba-tiba itu, tapi keduanya mulai saling mengenal satu sama lain. Dan tentu saja karena ini adalah drama romance, keduanya akan berakhir dengan jatuh cinta. Nah, itu dia 9 drama terbaik asal negara Cina yang akan tayang di bulan Mei 2020. Buat kamu yang suka dengan konten video kita, klik like, share, dan subscribe juga ya. Dan bila ada kesalahan, bisa bantu kita, jangan ragu dengan kritik dan saran untuk kita di kolom komen. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di konten video kita yang berikutnya. See you next time, bye-bye.